Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bang Ahmad. Ya, kali ini yang akan dijelaskan masih operasi pada matriks, tapi part 2-nya. Nah, yang dibahas di part 2 ini yaitu inverse-nya. Sedangkan di inverse sendiri nanti yang akan dijelaskan yaitu determinannya dan adjoint untuk matriks 2x2 dan 3x3. Oke, kita lanjut ke materi saja. Nah, ini rumus dari inverse matriks. Jadi lambangnya A-1 sama dengan 1 per det A. Det A itu ya determinan A dikali ADJA atau adjoint A. Nah, yang kita akan bahas pertama adalah matriks 2x2 atau matriks berordo 2x2. Ya, kita mulai dengan determinannya dulu. Nah, ini ada matriks A dengan anggota A, B, C, D. Jika dideterminankan, determinan A-nya sama dengan A dikalikan dengan D. Oke. Kemudian ini selalu negatif. Nah, selalu negatif. Kemudian B dikali C. Ya, itulah rumus dari determinan matriks 2x2. Kita ambil contoh. Nah, matriks A anggotanya 3, 4, 1, dan 2. Setelah itu kita determinankan, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian negatif. Kemudian 4 kali 1, 4. Ya, berarti 6 dikurang 4 hasilnya adalah 2. Nah, jadi determinannya adalah 2. Oke, kalau sudah paham determinan matriks 2x2, kita lanjut ke adjoint matriks 2x2. Nah, ini formulanya atau rumusnya A sama dengan A, B, C, D. Nah, itu akan berubah menjadi D min B min C A. Jadi A-nya berubah menjadi D, B-nya berubah menjadi min B, C-nya berubah menjadi min C, dan D-nya berubah menjadi A. Jadi kalau kita contohkan tadi matriks A-nya 3, 4, 1, 2, maka nanti akan diisi dengan 2, min 4, min 1, dan 3. Jadi 3 dan 2 itu seperti bertukar posisi, kemudian 1 dan 4 itu sama-sama diberi tanda negatif atau dikalikan negatif. Nah, dari determinan dan adjoint sendiri sudah ditemukan, maka kita bisa mencari inverse-nya dengan rumusnya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kita masukkan, berarti 1 per determinan A-nya tadi dapat 2. Adjoint-nya kita masukkan, sudah dapat juga tuh di atas. Nah, berarti tinggal kita kalikan ke dalam. Setengah dikali 2. Kemudian setengah dikali negatif 4. Setengah dikali min 1. Dan yang terakhir setengah dikali 3. Maka didapatlah hasil 1, min 2, min 1/2 atau min setengah. Kemudian 3/2. Nah, untuk inverse matriks 2x2 dirasa mudah aja ya. Atau kalau kurang jelas silahkan kalian ulang aja videonya, karena videonya tidak akan lari kemana-mana. Nah, kita lanjut ke matriks 3x3. Kita mulai dengan determinannya. Nah, ini saya ambilkan contoh langsung. Kenapa tidak mengambilkan rumusnya? Karena di buku sudah ada, di internet di Google atau segala macam bisa kalian cari sendiri, atau setelah menonton video ini mungkin kalian bisa menemukan rumusnya. Ini saya ambil contoh matriks A dengan anggota 1, 2, 1, min 1, 3, 0, 4, 0, min 2. Jika kita ingin mendeterminankan, berarti yang kita perhatikan 2 kolom paling depan. Nah, ini. Jadi 1, 2, min 1, 3, 4, 0. Nah, yang bagian angka ini kita tambahkan di belakang. Jadi yang dikotakin merah itu kalian tambahkan di bagian belakang. Setelah kalian tambahkan, maka determinan A-nya dapat dicari dengan cara
Nah, itu dikalikan. 1 dikali 3 dikali min 2. Saya ulang lagi. 1 dikali 3 dikali min 2. Maka hasilnya adalah min 6. Kemudian yang kedua, 2 kali 0 kali 4. Apapun dikali 0 pasti 0. 2 kali 0, 0. 0 kali 4, 0. Berarti ditambah 0. Kemudian yang ketiga, 1 min 1, 0. Berarti 1 dikali min 1 dikali 0, 0. Nah, ini tinggal kalian jumlahkan, maka hasilnya adalah negatif 6. Kemudian bagian yang kedua, nah, berarti 1 dikali 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian lanjut lagi, 1 dikali 0 dikali 0, maka hasilnya 0. Lanjut lagi, 2 dikali min 1 min 2 dikali lagi min 2, min kali min berarti jadi plus 4. Tinggal jumlahkan, maka hasilnya adalah 16. Nah, dari dua buah ini tinggal kalian operasikan pengurangan. Ini selalu dikurang, jadi negatif 6 dikurang 16. Saya ulang lagi, negatif 6 dikurang 16. Maka hasilnya adalah negatif, harusnya negatif 22 nih. Ya, pokoknya hasilnya adalah negatif 22. Oke, kita lanjut ke adjoinnya. Nah, untuk adjoinnya masih sama dengan angka yang sama. Nah, ini kita bagi 4 dulu, bagi 9 dulu sesuai posisinya biar mempermudah. Nah, kita mau mengerjakan yang pertama, yaitu bagian baris 1 kolom 1 ya. Di bagian baris 1 kolom 1 itu ada angka 1. Nah, baris 1 kita tutup, kolom 1 kita tutup, kemudian baris 1 juga kita tutup. Maka di bagian K 1 kali 1 artinya K kolom 1 dan baris 1 itu sama dengan 3, angka yang tersisa ya, 3, 0, 0, min 2. Cara mendapatkan min 6 nya dari mana? Sama dengan cara mencari determinan 2 kali 2. Tinggal kalikan 3 kali min 2, min 6. Dikurang 0 kali 0, 0. Kata hasilnya tetap min 6. Kemudian contoh yang kedua lagi biar kalian lebih paham. Nah, ini artinya baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Berarti kita 1,2. Kita tutup. Kita tutup lagi. Nah, berarti nanti hasilnya K1,2. Min 1, 0, 4, min 2. Kenapa ini saya merahin? Karena kalian patokannya angkanya ini. Atau nanti lihat di sini. Pokoknya bagian yang merah-merah ini nanti dikalikan negatif hasilnya. Ini seharusnya negatif 1 kali negatif 2 itu adalah 2. Negatif 1 dikali negatif 2 itu adalah 2. Dikurang 0 kali 4 adalah 0. Jadi 2 dikurang 0 sama dengan 2. Seharusnya 2 nih positif. Tapi bagian merah itu harus dikalikan dengan negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Dan kalian lanjutkan sendiri. Nah, sama. Nah, sampai selesai. Nah, jadi dia ada polanya yang merah-merah itu berarti kalian harus hasilnya kalian kalikan negatif. Ini seharusnya hasilnya negatif 4 nih. Yang K2.1 itu harusnya negatif 4. Tapi jadi 4. Kemudian K2.3 itu seharusnya negatif 8. Itu dikali negatif jadi 8. Nah, K3.2 itu seharusnya positif. Jadi dikali negatif jadi negatif. Kemudian kalian susun kembali posisinya, hasilnya min 6, min 2, min 12 dan seterusnya. Setelah selesai, ini belum selesai adjoinnya. Kita mau mengadjoinkan matriks 3x3. Berarti nah, hasilnya seperti ini. Kenapa seperti itu? Dari hasil yang kalian sisipkan tadi itu harus ditransformasi. Nah, di video sebelumnya sudah dijelaskan transformasi. Yang pertamanya baris jadi kolom. Ini contohnya. Yang pertamanya mendatar nih. Min 6, min 2, min 12. Itu menjadi menurun. Min 6, min 2, min 12.
Kemudian yang mendatar kedua lagi 4 min 6 8. Itu jadi menurun kedua 4 min 6 8 dan sisanya. Nah, inilah adjoin dari matriks 3 kali 3. Sedangkan inverse-nya seperti apa? Inverse-nya tinggal kalian masukkan aja, sama seperti 2 kali 2. Tadi determinannya sudah dapat, tinggal kalian input, kalian masukkan ke rumus. Kemudian adjoin A-nya ini hasilnya, berarti tinggal kalian masukkan ke rumus, tinggal dioperasikan, maka dapatlah hasilnya. Kalau kalian merasa kurang paham, kurang jelas, ya tadi diulang-ulang aja videonya, nanti kalian akan jelas sendiri, karena videonya tidak akan lari kemana. Oke, setelah ini mungkin saya akan menjelaskan matriks lagi, tapi yang masih berhubungan dengan persamaan linear 3 variabel, tapi menyelesaikannya dengan cara matriks. Oke, tetap setia dengan channel Bang Ahmad agar ilmu-ilmu khususnya matematikanya lebih bertambah lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.